warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Rahmawati, NPM 1811000143. Kali ini saya akan membahas tentang teori kognitif dan konstruktivistik. Pengertian teori kognitif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Dalam psikologi, kognitif mencangkup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, pengertian, menyangka, mempertimbangkan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam teori kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Perubahan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses belajar menurut teori kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini memandang bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pemikiran guru kepada anak, tetapi anak harus aktif secara mental dan fisik untuk membangun struktur kognitif pengetahuannya berdasarkan tingkat kematangan kognitif yang anak miliki. Nah, aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak berarti sangat aktif membangun konsep pengetahuannya dari aktivitas pengalaman fisik. Pembelajaran dalam pandangan kognitif lebih menekankan pada proses yang titik tumpunya adalah anak serta berorientasi pada pembentukan pengetahuan dan penalaran anak. Hal tersebut disebabkan misi dari pembelajaran kognitif adalah meningkatkan dan membangun kemampuan anak dalam memperoleh, menganalisis, dan mengolah informasi secara tepat serta menumbuhkan kemampuan anak untuk memecahkan masalah. Teori belajar kognitif ini menuntut adanya integrasi pengetahuan struktur kognitif yang dimiliki anak sebelumnya dengan pengalaman baru sebagai proses belajar anak. Adapun ciri-ciri teori kognitif, yang pertama itu guru menyediakan berbagai pengalaman belajar anak secara konkret. Kemudian yang kedua, guru menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar anak. Yang ketiga, guru berusaha mengintegrasikan proses pembelajaran dengan situasi yang realistis dan relevan dalam kehidupan nyata anak. Yang keempat, guru mengintegrasikan proses pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Yang kelima, guru melibatkan anak aktif secara fisik, emosional, dan sosial. Kita lanjut prinsip teori kognitif. Yang pertama, aktivitas belajar merupakan perubahan pada sistem mental individu atau perilaku. Yang kedua, belajar merupakan aktivitas untuk menguasai materi dari catatan. Yang ketiga, langkah-langkah proses dalam belajar lebih esensial daripada hasil. Yang keempat, sudut pandang atau persepsi adalah perangkat yang paling berperan dalam tindakan seseorang. Yang kelima, materi pembelajarannya dikategorikan menjadi bentuk yang lebih kecil dan dipisahkan akan menghilangkan esensi pengetahuan. Yang keenam, belajar merupakan aktivitas privat yang meliputi mengumpulkan data, menghafal, memahami data, dan faktor mental lainnya. Yang ketujuh, kegiatan belajar adalah rangkaian berpikir dengan kompleks. Yang kedelapan, dalam rangkaian belajar sebaiknya tersusun berdasarkan dari urutan yang paling simpel hingga paling rumit. Yang kesembilan, hal paling esensial dalam pembelajaran adalah pada keaktifan siswa. Yang ke-10, variasi latar belakang siswa harus dipahami
karena akan sangat menentukan dalam langkah selanjutnya. Oke, kita lanjut. Kelebihan teori kognitif. Yang pertama itu dapat meningkatkan motivasi, yang kedua dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, yang ketiga dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa, yang keempat dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Yang kelima, dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Selanjutnya yaitu kekurangan teori kognitif. Yang pertama, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya, karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Yang kelima, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Pengertian teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkatkan kecerdasannya. Selanjutnya, proses belajar menurut teori konstruktivistik. Secara konseptual, proses pembelajaran jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh setiap kejadian sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya, dari segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik, yang terbentuk baik dalam budaya di kelas maupun di luar budaya kelas. Adapun ciri-ciri teori konstruktivistik, yang pertama memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, menggalakkan soalan atau ide yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga, menyokong pembelajaran secara kooperatif mengambil kira sikap dan pembawaan murid. Keempat, mengambil kira dapatan kajian bagaimana murid belajar sesuatu ide. Yang kelima, menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. Yang keenam, menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Yang ketujuh, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Yang kedelapan, menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Prinsip teori konstruktivistik. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa. Kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Ketiga, murid aktif mengonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah.
Keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Kedelapan, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Kelebihan teori konstruktivistik. 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Kedua, siswa di dalam pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Bermakna di sini maksudnya menginstruksikan informasi dalam struktur penelitian lainnya. Yang keempat, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Yang kelima, perbedaan individual terukur dan dihargai. Yang keenam, guru berpikir proses membina pengetahuan baru. Siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kekurangan teori konstruktivistik. Yang pertama, proses belajar konstruktivistik secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitif. Yang kedua, peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Ketiga, peran guru. Dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Yang keempat, sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang kelima, evaluasi. Pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.